Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa jami'il mu'minin wa khususan ilal masyarakat maning latal yang kita cintai sangat. Amma ba'du. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Pertama sekali marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT yang mana di sore hari ini pada bulan Ramadan yang ke-20 kita masih diberikan berupa kesehatan sebelum sakit dan nikmat kesempatan sebelum sempit sehingga kita masih bisa melanglang buana sambil dakwah kultum hingga sampai ke rumah makan Wahyu Serasi ya, Desa Tembangkaluang, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Maning Natal, Provinsi Sumatera Utara. Seiring dengan itu tak lupa juga marilah kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah bersusah payah mengangkat harkat, martabat, marwah, derajat umatnya dari alam jahala, yujahilu jahlu, alam kebodohan, alam kegelapan, alam dekadensi moral, alam hilangnya suatu akhlak, sehingga masih kita rasakan sampai saat ini, sampai detik ini manis dan lezatnya iman dan Islam di Kabupaten Maning Natal yang kita cintai ini. Amin 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 ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, khususnya yang berada di Kabupaten Maning Natal dan terutama juga kepada itu Desa Tembangkaluang, Kecamatan Batang Natal, kami sedang berada di sini dalam artian ada khusus visi misi sekaligus untuk memberikan dakwah kultum kuliah 7 menit. Saudara-saudaraku, adapun judul pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengangkat ada 3 ciri manusia sebagai ahli sorga. Walaupun dia belum mati, sudah bisa diprediksi, sudah bisa dibayangkan bahwa itu si anu si fulan itu sebagai ahli sorga. Yang pertama namanya itu adalah wajahun malihun, wajah yang sedap enak dipandang mata. Walaupun dia agak hitam tapi sedap, sejuk, adem dipandang. Yang kedua namanya itu adalah lisanun pasihun, lisan omongan cakap yang sesuai dengan hati keluar dari bibir, tak munafik. Yang ketiga adalah namanya kolbun salim, yaitu hati yang damai, hati yang nyaman, hati yang sejahtera, hati yang tentram. Jadi yang pertama itu adalah sebagai ahli surga yang nampak kelihatan di dunia. Seseorang itu nampak dia berjalan, dia nampak wajahnya kita nggak kenal, tapi adem dipandang, sejuk ditengok. Nah, itulah namanya wajahun malihun, sedap, sejuk dipandang mata. Kenapa? Karena dia dipoles dengan air wudu, dengan zikir, dengan sentuhan kalam ilahi, makanya wajahnya adem, senang dipandang. Yang kedua namanya itu tadi keterangannya lisanun pasihun. Dia ngomongnya itu nggak neko-neko, nggak banyak cincong. Jadi perkataan dia itu apa adanya, sesuai dengan perkataan dan perbuatannya, bukan kabura maqtan Allah. Kadang orang itu bicaranya berapi-api, tapi kenyataannya lah nonsen, saudara. Yang ketiga ada namanya kolbun salim, hati yang damai, hati yang tentram. Jadi yang ketiga itu saudara Lahmuddin Batubara, Ahmad Sulaiman dan Olil Batubara, di mana engkau sekarang berada. Yang ketiga itu ya kenapa hatinya damai? Yaitu sesuai dengan ada yang itu di surah Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah aku, berzikirlah kamu supaya hatimu nyaman, tenang, tentram dan damai. Quran surah Ar-Ra'd. Ya, karena dengan berzikir itu hati seseorang itu akan bersih. Dalam hati ada rasa, dalam rasa ada rahasia, dalamnya lautan samudra, lebih dalam itu hati. Misterinya hati, misterinya hutan belantara, langit itu lebih misteri hati. Karena hati tak bisa diukur dengan waterpas, dengan barometer dan lain sebagainya. Makanya hati ini adalah yang mengobatinya dan yang untuk membersihkannya adalah diri kita sendiri, termasuk dengan
Bizikrillah tatma'innul qulub, termasuk dengan puasa, termasuk dengan membaca Al-Quran, termasuk dengan tadarusan. Maka saudara-saudaraku yang saya hormati, di mana kau pun berada, pada bulan Ramadan, bulan penuh berkah ini, marilah kita berbanyak berzikir, banyaklah kita berbanyak ingat kepada Allah, termasuk yang namanya tadarusan. Karena apa? Karena kalau hati seseorang dipenuhi dengan kabut hitam, maka namanya terjadi dalam bahasa Mandailing namanya bingka-bingka. Hasad, irit, iri, dengking, sombong, angkuh, parbuncut, dan lain sebagainya yang berurusan dengan penyakit hati. Sebenarnya penyakit hati ini, saudara Lamunin Batubara, lebih parah diobati daripada kanker, lebih parah diobati daripada COVID. Karena dia tak jelas nampak, wujudnya tak nampak. Makanya Allah mengatakan, bizikrillah tatma'innul qulub. Berzikirlah kamu, ingatlah kepadamu, ingatlah kepada Tuhanmu, maka hatimu nyaman, tentrang, dan damai. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, dimanapun berada, marilah kita memperbanyak amal ibadah kita, supaya kita menjadi manusia insan kamil yang diridhoi dan disukai oleh Allah SWT. Karena kita memperbaiki diri kita, sekali lagi saya mengingatkan khususnya kepada diri saya, dari apa, mau kemana, hendak kemana sebenarnya hidup dan kehidupan kita ini. Apakah diciptakan Tuhan kita ke dunia ini hanya untuk main-main atau untuk ecek-ecek? Padahal jelas, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali cuma satu visi misinya, yaitu abada ya'budu ibad, beribadah kepada aku. Quran surah Az-Zariyat. Mungkin saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, sampai disinilah kiranya isi kultum yang bisa saya sampaikan.